Panwaslu LN itu apa sih? Tugasnya ngapain? Di sini itu pemilih kalau tidak memilih akan berkonsekuensi hukum pengurangan hak-hak tertentu. Apa sih yang sudah Panwaslu Melbourne lakukan? Masyarakat Indonesia yang memiliki hak memilih untuk memilih itu mendapatkan akses informasi yang tepat. Kita tidak punya alat untuk memverifikasi apakah orang ini sudah terkategori sebagai warga negara luar negeri atau masih warga negara Indonesia. Halo sahabat Bawaslu di seluruh Indonesia, podcast Bawaslu RI kembali mengudara. Nah, gimana nih kabar sahabat sekalian? Semoga selalu sehat dan bahagia ya. Kali ini kita kedatangan tamu yang jauh banget. Udah bukan lagi lintas kabupaten kota, bukan juga lintas provinsi nih sahabat. Tamu kita kali ini lintas benua. Kaget gak sih sahabat? Untungnya kita masih satu planet nih, nggak lintas planet ya kak ya. Nah, langsung aja kali ya kita sapa ada Kak Hikam Pulwanullah. Halo Kak Hikam, selamat pagi. Halo Kak Mas Ayu, selamat siang waktu Melbourne, selamat pagi waktu Indonesia. Oke, di sini masih pagi tapi di sana udah siang ya Kak ya. Iya. Nah, kalau boleh tahu di sana lagi musim apa nih Kak? Ini kita lagi musim gugur nih, udah mau masuk musim winter. Kalau daerah selatan kan beda dengan utara. Jadi kalau negara teman-teman di bagian utara atau bagian Eropa biasanya akhir tahun itu winter, salju. Kalau pertengahan tahun summer, panas. Kalau kita sebaliknya, pertengahan tahun winter, akhir tahun itu, awal tahun itu summer, musim panas. Kalau di Jakarta nih lagi musim panas banget Kak. Mungkin karena memasuki tahun politik juga kali ya. Hujan nggak hujan? Hujannya mungkin kalau malam aja sih. Lagi panas-panasnya Jakarta di sini. Nah, sahabat Bawaslu di seluruh Indonesia pasti masih ada yang belum mengetahui kalau jajaran ad hoc Bawaslu itu ada yang namanya Panitia Pengawas Pemilu Luar Negeri atau kita kenal sebagai Panwaslu LN. Nah, narasumber kita pada kesempatan hari ini langsung dari Melbourne. Ada Kak Hikam Pulwanullah, yaitu anggota Panwaslu Melbourne, betul ya Kak ya? Betul. Nah, pasti sahabat Bawaslu penasaran, Panwaslu LN itu apa sih? Tugasnya ngapain? Kesibukannya apa aja? Nah, untuk menjawab itu langsung aja nih kita tanya-tanya langsung ke Kak Hikam selaku anggota Panwaslu Melbourne. Nah, sahabat Bawaslu perlu diketahui juga Kak Hikam ini termasuk anggota Panwaslu LN yang sangat muda gitu ya, terbilang di usianya yang masih sangat muda sudah menjadi bagian anggota Panwaslu LN. Luar biasa sekali. Nah, langsung aja nih Kak ya, aku mau coba tanya-tanya sedikit. Boleh dong diceritain pengalaman Kak Hikam sampai akhirnya kok bisa sih tertarik dan mau ikut tergabung menjadi bagian dari Panwaslu LN Kak. Oh, terima kasih Kak Mas Ayu. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih, ini sebuah kebanggaan untuk bisa bersama dengan teman-teman di sini. Terima kasih atas undangannya. Sahabat-sahabat Bawaslu sekalian, kalau pertanyaannya tentang sejak awal atau starting point-nya kapan untuk tertarik bergabung di Panwaslu, mungkin Kak Mas Ayu, saya berangkat dari identitas dan status saya sebagai seorang mahasiswa, di mana concern saya itu dari dulu memang bergelut di bidang hukum tata negara. Kita kan tahu bahwa hukum tata negara ini objek kajiannya konstitusi, dan salah satu praktik turunannya itu adalah ruang lingkup hukum pemilu, penyelesaian sengketa pemilu, dan lain sebagainya. Jadi waktu saya dulu S1, strata 1 itu mengampu perkuliahan berkaitan dengan hukum pemilu. Kemudian saya juga menulis beberapa tulisan terkait pemilu, presidential threshold. Saya juga pernah menjadi kader pengawas partisipatif, dan akhirnya kemudian pernah juga mengikuti beberapa kompetisi debat hukum dan konstitusi
yang mesti di dalamnya itu salah satunya berkaitan tentang pemilu, yang akhirnya pun sampai hari ini masih tetap belajar juga di bidang yang sama. Dan ini menjadi salah satu batu loncatan dorongan batin untuk lebih mengetahui kembali sebenarnya bagaimana sih konstelasi dalam pemilu itu, praktik implementasinya seperti apa. Karena di dalam ruang kelas saya rasa Kak Mas Ayub pun tahu bahwa abstraksi gagasan dibangun, skeptisisme dibangun. Nah, ini tidak cukup untuk menemukan atau memahami sebuah konsep tanpa kita melihat praktik langsung di lapangannya seperti apa. Dan ini pilihan di tengah anasir-anasir publik yang berkembang bahwa pemuda apatis hari ini terhadap politik kan gitu. Pemuda masa bodoh dengan demokrasi, saya rasa tidak juga gitu. Dan ini menjadi pilihan kita bersama. Itu Kak Mas Ayu. Oke, kalau tadi saya sekilas mendengarkan cerita dari Kak Hikam, memang sebelum terlibat atau terjun langsung menjadi bagian dari Panwaslu Melbourne ini, memang Kak Hikam sudah dibekali dengan bekal-bekal soal kepemiluan gitu ya Kak, sudah aktif sejak lama terlibat sebagai kader pengawas partisipatif tadi kan sebelumnya. Nah, motivasi terkuat gitu ya Kak, sampai akhirnya Kak Hikam gabung aja nih sebagai bagian dari Panwaslu, itu boleh Kak diceritakan? Baik, tadi Kak Mas Ayu berangkat yang saya sampaikan sebelumnya. Karena kalau bicara motivasi ini kan Maslow di Theory of Human Motivation-nya, tulisannya tentang motivations and personality. Mungkin saya kategorikan motivasi saya lebih kepada aktualisasi. Jadi uh, di kelas kita berdiskusi tentang hal-hal yang kalau profesor saya katakan begitu. Karena gini, kalau kita pernah dengar ada kata-kata atau istilah doubt is an uncomfortable but certainty is ridiculous one. Itu tulisannya François Menahue. Kalau kita mungkin lebih kenal The Voltaire, itu filsuf Prancis yang dia mananya gini. Jadi ketidakpastian itu tidak menyenangkan, memang tidak nyaman, tapi kepastian itu sedikit menjijikan katanya. Ini diterjemahkan oleh guru saya, profesor saya di kelas, bahwa kamu kalau ingin mengetahui sesuatu, kamu harus ragukan sesuatu. Jadi secara praktis, Kak Mas Ayu di kelas ya, kalau kita di dalam ruang publik atau mimbar-mimbar akademik, skeptisisme yang tadi saya katakan di awal itu terbangun. Misalnya kayak, apakah kita perlu demokrasi misalnya ya? Apakah betul-betul demokrasi itu menjadi satu media yang bisa menghadirkan pemimpin yang baik? Apakah betul-betul pemilu ini bisa diterapkan? Atau jangan-jangan pemilu dan demokrasi ini hanya ilusi dalam sebuah sistem di negara untuk menghadirkan pemimpin yang baik gitu? Jangan-jangan one people one vote ini adalah ilusi yang kemudian tidak secara kualitas bisa melahirkan pemimpin yang baik. Ini kan sebenarnya dibangun di dalam kelas. Jadi kita mencoba untuk meragukan beberapa hal yang sekiranya itu kayak mungkin tidak perlu kita ragukan gitu, untuk menemukan hal-hal yang sifatnya lebih mendasar. Ini kan memicu kita untuk daya bacanya terpicu untuk kembali meriset itu. Apakah benar skeptis yang terbangun? Apakah hipotesa keraguan ini benar gitu? Dan tadi sebagai seorang pelajar ada tuntutan moral untuk mencoba menguraikan permasalahan dengan basis akademik yang mungkin bisa kita lakukan hari ini di usia kita yang mungkin masih sangat muda dengan kekuatan yang sangat terbatas. Saya mencoba untuk menguraikan kita, terutama di bidang mungkin yang kuliah atau teman-teman yang bergelut di kampus pasti mencoba untuk menguraikan ini dengan berbagai cara, aksi dan lain sebagainya. Tapi salah satu yang bisa kita lakukan dengan penelitian tadi, menguraikan permasalahan, kemudian kita mencoba untuk mengakomodir itu dalam bentuk riset. Dan ini yang kemudian perlu kita lakukan kan. Jadi ada tesis kita dapatkan, antitesa ini yang kita perlukan. Di sini motivasi saya Kak Mas Ayu. Jadi kalau bicara personal, dorongan saya ingin belajar. Ada hal menarik Kak Mas Ayu, kalau di Australia, di sini itu pemilih itu kalau tidak memilih, kita di Indonesia kan berdebat tentang memilih itu adalah hak, jelas. Tapi kalau orang misalnya golput ya udah itu tidak jadi masalah kan. Jadi kayak itu hak setiap orang. Tidak memilih pun merupakan sebuah pilihan. Tapi di Australia misalnya, tidak memilih itu akan berkonsekuensi hukum pengurangan hak-hak tertentu, misalnya bansos, bantuan dari pemerintah, karena secara tidak langsung dia tidak mensukseskan
tujuan dari negara ini sendiri gitu. Itu salah satu fenomena akademik yang menarik. Kalau ke Brasil kemarin mungkin misalnya Loli dan teman-teman anggota Bawaslu waktu ke Brazil. Di Brazil juga ada fenomena yang sama. Ketika masyarakat tidak memilih atau misalnya golput, ada konsekuensi pengurangan hak-hak tertentu yang itu berimplikasi pada dorongan orang untuk memilih karena pilihan itu mempengaruhi kebijakan kan begitu. Ya, Jadi ini sebenarnya masih dalam perdebatan, debatable, dan ini di ruang akademik yang itu saya menarik untuk belajar lebih dalam, bergabung di Panwaslu, melihat secara praktik implementasi bagaimana ternyata tidak seperti yang kita lihat gitu. Betul. Jadi kalau saya tarik kesimpulan gitu ya Kak, karena memang Kak Hikam di mimbar akademik juga sudah banyak gitu ya menelan teori-teori gitu ya, sudah waktunya kita sudah waktunya juga Kak Hikam apalagi sebagai generasi Gen Z gitu ya untuk terjun langsung melakukan praktik gitu ya semacam itu. Kalau yang saya coba tangkap dari obrolan Kak Hikam tadi ya. Nah, kalau boleh tahu nih Kak Hikam sendiri tuh tahu informasi soal rekrutmen Panwaslu Melbourne itu dari mana? Tahu informasi soal Bawaslu dan sebagainya itu dari mana Kak? Wah, iya baik Kak Mas Ayu. Saya kebetulan juga tergabung di PPI Dunia Kak Mas Ayu. Iya. Himpunan Pelajar Indonesia Dunia. Kebetulan saya diamani oleh Kang Ahyar, Kang Rio, Kang TJ sebagai Kepala Departemen Konstitusi dan Internal PPI Dunia. Di sana kami berinteraksi tentu lintas negara, teman-teman belajar, lintas kampus, lintas background studi, dan yang menarik itu saya lebih dulu tahu tentang adanya pendaftaran PPLN maupun Panwaslu dari teman-teman di bagian Eropa. Jadi teman-teman sudah duluan buka pendaftaran, 1-2 hari kemudian baru di tempat saya. Makanya saya duluan tahu itu pertama dari teman-teman yang sudah mendaftar di negara-negara yang lebih dulu untuk open recruitment Panwaslu. Setelah itu 1-2 hari kemudian di daerah saya. Yang kedua, fakta menarik Kak Mas Ayu, di luar negeri mungkin ya, saya bisa asumsikan bahwa salah satu cara untuk kita bisa mendapatkan berita aktual dan faktual itu dengan mengikuti media-media mainstream dari pemerintah, ya misalnya kayak KJRI atau KBRI, entah itu di Twitter, Instagram. Dengan keadaan kita yang sangat dekat dengan gadget, saya rasa sangat gampang dan memang informasinya itu bisa diakses siapa saja, terpublikasi dengan baik. Jadi mungkin saya bisa katakan ya cukup terjangkau informasi tentang oprek kepala itu yang membuat saya tahu ada oprek Panwaslu. Berarti banyak juga ya kayak dari rekan-rekan PPI yang yang menjadi bagian dari pengawas pemilu luar negeri gitu ya Kak. Ada lagi selain Kak Hikam gitu ya? Iya, kalau berpartisipasi di penyelenggaranya iya, tapi kalau di Panwaslunya saya kurang persis tahu karena kita anggotanya 400-an dan Iya. Biro SPIHK hukum itu kami ada beberapa yang PPLN, ada beberapa yang dulu sempat jadi Pantarlih di Mandarin, di mana lagi di bagian Asia gitu. Oh gitu, siap-siap. Nah, diceritain juga dong Kak, mulai dari proses Kak Hikam pendaftaran nih, mulai dari pendaftaran sampai akhirnya dilantik tuh, gimana tuh? Apakah sempat terjadi hambatan atau kendala saat melalui proses-proses itu Kak? Boleh diceritakan Kak? Oke, kalau proses ya, saya waktu pendaftaran itu memang mengikuti secara sistematis dan runtut karena memang lumayan ketat ya, artian seleksinya dari administrasi dulu. Mungkin kalau di luar negeri ada beberapa syarat yang ditambahkan, misalnya kayak visa dan lain sebagainya. Yang kedua, setelah administrasi lolos, kami kemarin itu ada sekitar 20-an, 19 atau 20-an yang lolos di tahap administrasi pemberkasan itu kemarin ada sekitar 20-an. Dari background yang berbeda-beda, dari latar belakang yang berbeda-beda, bahkan ada teman-teman yang sempat waktu daftar PPLN gagal, daftar Panwaslu juga saya lihat ada namanya gitu. Setelah administrasi, kemudian kita masuk ke tahap interview. Diinterview oleh beberapa pejabat KJRI setempat.
yang itu mungkin bagian dari panitia penyeleksi dari Bawaslu Pusat. Masih ingat nggak Kak pertanyaan interviewnya? Mungkin sedikit kasih bocor. Tapi Mungkin. garis besarnya mungkin waktu di interview ditanya, ya mereka kaget juga karena salah satu pendaftar termuda saya gitu. Artinya kayak jauh mana sih kamu paham tentang netralitas, tentang pencucian uang, tentang korupsi, tentang politik uang gitu, hal-hal yang berkaitan dengan pemilu itu ditanyakan. Jadi pemahaman dasar dan sikap kita seperti apa, apalagi di luar negeri, bagaimana kita bisa berdinamika dengan kelompok yang jauh berbeda kulturnya dengan Indonesia, itu hal-hal yang coba diverifikasi. Dalam artian mereka ingin mengenal mungkin pendaftar ini sejauh mana mengenal tentang pemilu, sudah sejauh mana berpengalaman. Jadi mungkin seperti itu garis besar pertanyaan waktu interview. Berarti memang Kak Hikam cukup sangat meyakinkan tim sel mungkin ya saat itu sampai akhirnya mengantarkan Kak Hikam gitu ya menjadi anggota Panwaslu Melbourne. Memang luar biasa sekali Kak Hikam. Soalnya masih apa ya yang tadi sudah saya katakan masih muda tapi pengalamannya tuh luar biasa. Iya, bukan begitu juga. Kemarin itu saya juga kurang paham. Mungkin yang salah satu membuat interview menarik itu adalah ya tadi background yang mungkin saya sudah pernah ikut di pengawas partisipatif. Kemudian saya juga pernah menulis tulisan tentang pemilu. Mungkin itu salah satu poin yang membuat interviewer waktu itu melihat ada. Jadi dari 20 itu masuk 6 besar. Saya masuk 6 besar yang ini dikirimkan ke pusat kan di Bawaslu untuk ditetapkan. Dari 20 orang ke 6 itu kebetulan alhamdulillah saya masuk menjadi salah satu bagian dari 6 orang. Jadi banyak Kak, yang lolos di situ banyak. Bukan hanya saya, ada 6 orang dan itu kemudian dikirimkan ke pusat. Ditetapkan dari pusat, ditetapkan 3 orang. Itu Kak. Kalau boleh tahu Kak, di Panwaslu Melbourne ini kan ada 3 ya anggotanya. Nah itu secara pembagian tugasnya membidangi apa saja Kak? Iya, 3 orang ini kalau berdasarkan Perbawaslu berapa itu? 3/2022 kok saya tidak salah tentang tata kelola organisasi pola hubungan. Ada 3, jadi ketua di sini Panwaslu merangkap dengan koordinator divisi pengembangan SDM, dan saya sendiri anggota merangkap ex officio sebagai koordinator divisi bidang hukum, pencegahan, kemudian hubungan masyarakat, dan teman saya, partner saya yang ketiga itu anggota juga merangkap ex officio sebagai anggota penindakan anggaran pemilu. Nah kan tahapan sudah berjalan ya Kak ya. Sepanjang tahapan ini apa sih yang sudah Panwaslu Melbourne lakukan? Iya, kalau kami di sini Kak Mas Ayu di Melbourne sendiri, kami kan ini setiap negara saya lihat setiap daerah itu start mulai kerjanya berbeda. Jadi karena kita kan harus ada BIMTEK dan ada penataran agak cukup rumit, makanya kami pelantikan dan penatarannya setiap negara beda. Kami kebetulan waktu itu mulai dari 21 Maret. Pelantikannya 21 Maret dan itu waktu di persimpangan Pantarli sudah selesai dalam masa tugasnya. Kita sudah mau fokus ke penetapan DPS. Kami penetapan DPS itu Rabu 5 Maret 2023. Nah, jadi tentu di penetapan itu bahkan kemarin minggu lalu kami sudah penetapan DPS HPLN di Jumat tanggal 12 Mei kemarin, penetapan DPS HPLN setelah melalui perubahan dan perbaikan. Nah tentu dari dua proses atau dua tahapan pemilu yang sudah berjalan secara administratif, kami menggunakan tentu kami lakukan dua hal. Yang pasti adalah memastikan prosedural proses penetapan ini sesuai dengan regulasi yang berlaku, sesuai dengan Undang-Undang 7 2017, PKPU 7 2002, KPTP, KPU 55 2023. Ini kita pastikan, kita lihat proseduralnya apakah sudah sesuai. Kita berkolaborasi tentu ya, karena ini kan sifatnya Panwaslu, kami berkolaborasi. Jadi PPLN sebagai partner kerja bersama, sama-sama saling mengingatkan agar prosedural penetapannya itu sesuai dengan regulasi yang berlaku sebagai tindak pencegahan, sebagai upaya pencegahan. Selain dari itu,
kami juga memastikan secara bersama terkait akurasi data agar jangan sampai ada data yang double atau misalnya kayak ada ada data yang misalnya orangnya sudah berkategori TMS tapi masih masuk di dalam DPS HPLN. Ini yang kita lakukan di dalam beberapa kurun waktu belakangan, menjelang nanti ke depan akan ada penetapan DPT kan gitu. Kalau boleh tahu tadi kan sudah penetapan DPS HP gitu ya Kak ya. Nah, daftar ini sementara di Melbourne itu sendiri tercatat ada berapa sih Kak Ya. jumlah pemilih di Melbourne? Kita DPS kemarin itu ada 11.656, sedangkan untuk DPS HPLN kita ada 11.690 dengan jumlah perempuan 4.981 dan laki-laki itu sekitar 6 ribuan. Jadi lumayan banyak kami di sini. Lagi yang menariknya juga ini Kak Maya, Kak Mas Ayu. Kak Mas Ayu di sini ini kami kan sangat banyak mahasiswa. Apalagi nanti pemilu di Februari tahun depan itu awal masuk teman-teman mahasiswa baru. Ini jadi salah satu tantangan kita untuk gimana melihat potensi-potensi ini gitu yang akan kita diskusikan bersama bagaimana cara penyelesaiannya mungkin atau penanganannya gitu. Ya, menurut Kak Hikam sendiri sepanjang tahapan yang sudah berjalan, apa aja sih kendala, hambatan atau tantangan yang Kak Hikam dan teman-teman lain rasakan selama bertugas menjadi Panwaslu Melbourne? Iya, kalau tantangan dan hambatan sejauh ini belum terlalu berarti karena tadi saya sempat diskusi dengan Kak Mas Ayu sebelumnya bahwa sangat-sangat bersyukur karena saya menjadi salah satu tim dengan teman-teman yang sudah senior di sini, teman-teman yang incumbent juga. Jadi teman-teman yang sudah melalui proses sebelumnya dari 2009, 2014, 2019 baik sebagai PPLN maupun sebagai Panwaslu, sehingga akses komunikasi dan pengetahuan dari sebelum-sebelumnya ini intens terjadi. Mungkin kalau kita lihat di skala dunia, Panwaslu dunia, banyak juga teman-teman yang baru bergabung, termasuk saya juga baru bergabung sebagai anggota Panwaslu. Ini jadi salah satu kesulitan karena ya memang faktanya begitu banyak peraturan, juknis begitu banyak, kemudian waktu prodik yang begitu cepat sehingga perlu betul-betul intensif untuk mengetahui prosedural peraturan yang berlaku seperti apa dan penyesuaian implementasi di lapangannya seperti apa. Itu yang mungkin menjadi salah satu hambatan di beberapa tempat. Tapi kebetulan di Melbourne sendiri saya pribadi agak terbantukan dengan teman-teman tadi yang sudah sepuh-sepuh. Makanya kalau berjejer itu 2 orang udah rambutnya putih semua gitu. Jadi kayak kakek sama cucu. Iya. Jadi seperti anak sendiri juga mungkin ya Kak ya. Anak sendiri gitu. Nah, tadi kan Kak Hikam juga sebutkan ya bahwasanya jumlah DPS HPLN di sana itu kurang lebih sekitar 11 ribuan gitu ya. Nah, boleh tahu nggak antusias pemilih kita di sana itu sejauh mana sih Kak? Kan kalau di sini kan sudah mulai terasa gitu ya. Mulai musim ada yang musim sosialisasi, sudah mulai ada yang curi-curi apa juga. Kalau di sana gimana tuh? Di sini masyarakat juga saya rasa sama antusiasnya karena teman-teman di luar negeri juga melihat pemilu ini sebagai pesta bersama. Jadi kayak keterlibatannya sangat tinggi dengan proses pemilu ini. Jadi kalau bicara antusias ya bahkan di sini beberapa kelompok masyarakat sudah mendeklarasikan diri sebagai penyusun pendukung salah satu paslon. Kemarin kita sempat kedatangan Pak Anies Baswedan. Ini ke depan ini saya sudah kami dapat informasi dari Panwaslu akan ada kedatangan Pak Ganjar. Ini hal menarik karena Melbourne menjadi salah satu tempat yang dikunjungi menjadi salah satu tempat yang dikunjungi oleh calon-calon yang sudah diusung partai kan gitu, walaupun ini belum bisa dikategorikan masuk tahap ya karena belum ada pendaftaran segala macam, tapi dinamikanya sudah mulai timbul, dinamikanya sudah mulai ada, sudah mulai aktif, dan ini menjadi tantangan karena pencegahan ini yang selalu kan digembor-gemborkan oleh Teh Loli agar pencegahan dimasifkan agar jangan sampai nanti
kalau sudah masuk di penindakan berarti kita sudah tegas. Jadi sebelum kita tegas, kita harus pencegahan secara kooperatif, kita harus merangkul, kita harus masuk ke semua kelompok untuk bagaimana agar tahapan-tahapan dan proses pemilu ini bisa berjalan sesuai dengan peraturan dan sesuai petunjuk-petunjuk yang telah ditentukan berdasarkan peraturan yang ada gitu. Itu yang kita lakukan sampai hari ini, Mas Ayu, dengan keadaan yang ada. Nah, menarik juga nih Kak. Saya penasaran juga nih, apakah kalau di sana itu seperti disinformasi, berita hoax gitu atau berita bohong itu ada juga nggak sih Kak? Ya, kalau periode ini ke Mas Ayu kami belum melihat. Saya pribadi juga belum melihat, mendengar secara langsung atau ada informasi yang kita dapati berkaitan laporan terkait berita hoax dan lain sebagainya. Tapi di periode-periode sebelumnya saya dapatkan informasi bahwa memang karena lagi-lagi tadi ketika secara psikologi kan kalau misalnya kita tidak mengikuti kemauan satu kelompok, maka ini bisa jadi ultimatum untuk penyelenggara bahwa seakan-akan berpihak atau seakan-akan tidak netral. Ini isu-isu yang dulu sempat ada, periode-periode sebelumnya sempat ada, atau misalnya kayak konsulat berpihak, institusi negara berpihak. Hal-hal ini yang sering timbul di periode-periode sebelumnya. Tapi hari ini, di periode ini kami belum mendapatkan berita hoax, walaupun potensinya ada, apalagi kami di penataran di setiap pembekalan selalu diingatkan bahwa ada beberapa potensi-potensi jangka panjang yang akan terjadi di pemilu 2024 yang ini harus serius ditangani, termasuk polarisasi masyarakat, kemudian ini kita ketahui bersama isu-isu tentang bagaimana gontok antara masyarakat yang terpola ini menjadi salah satu tantangan dan mungkin bisa menjadi salah satu peluang permasalahan di dalam proses pemilu, walaupun itu sangat wajar terjadi di dalam pemilu itu sendiri. Ini yang kita lihat. Dan terkait berita hoax tadi, memang upaya-upaya kita adalah bagaimana tetap mensosialisasikan dari Panwaslu dan PPLN sendiri. Kami masif mensosialisasikan dari media-media. Bahkan ini kami mau di tempat saya ke Mas Ayu, kami secara administratif kami wilayah kerjanya itu adalah Victoria dan Tasmania, dua negara bagian di Australia. Tasmania ini pulau tersendiri, Victoria ini masuk di pulau Australia secara umum. Ini besok saya akan berangkat ke Tasmania bareng dengan teman-teman PPLN. Kami akan mensosialisasikan proses pemilihan di sana, pemilu di sana bersama dengan Pak Dubes Australia, karena ada kegiatan juga dengan teman-teman dari KJRI. Jadi hal-hal ini yang kita masifkan setiap ada kesempatan untuk sosialisasi, meratakan informasi, kami ratakan, kami distribusikan agar kita pastikan setiap orang masyarakat Indonesia yang memiliki hak untuk memilih itu mendapatkan akses informasi yang tepat untuk mengetahui bagaimana proses pemilu nanti gitu. Setelah itu ini lumayan padat. Setelah dari Tasmania kita akan ke Melbourne Utara di bagian Victoria Utara untuk sosialisasi juga karena ada warung konsuler. Jadi di sini ada KJRI, ada program warung konsuler. Kita biasanya ikut bareng untuk selain mensosialisasikan program-program atau tugas-tugas KJRI, di sini juga kita akan masuk untuk ikut mensosialisasikan terkait pemilu. Itu peran-peran kita agar salah satunya mencegah pemberitaan hoax terjadi. Luar biasa. Kak Hikam tertarik nih tadi terkait program Panwaslu Melbourne yaitu sosialisasi gitu ya. Sepanjang sosialisasi yang sudah dilakukan ataupun akan dilakukan, biasanya target daripada peserta Panwaslu Melbourne itu sendiri siapa aja sih Kak? Maaf Kak, Mas Ayu suaranya agak terpantul dan ada double gitu. Apakah suara saya sudah terdengar? Sudah jelas? Iya. Gimana ya? Oke. Tadi kan Kak Hikam sempat membahas program sosialisasi gitu ya. Nah, saya penasaran nih, target peserta atau sasaran daripada program sosialisasi Panwaslu Melbourne itu siapa aja sih Kak? Ya, target kami adalah masyarakat lintas usia, masyarakat lintas latar belakang, semua masyarakat Indonesia tentunya yang punya hak, punya kewenangan untuk memilih. Ini yang kita distribusikan, kita fokuskan. Walaupun memang banyak tantangan Kak Mas Ayu, kok di luar negeri misalnya ya, kita
sulit untuk membedakan. Ada kan di sini statusnya teman-teman yang sudah jadi citizens, masyarakat luar negeri. Nah, kita tidak punya alat atau kita tidak punya kekuatan untuk memverifikasi apakah orang ini sudah terkategori sebagai warga negara luar negeri atau masih warga negara Indonesia. Nah, hal-hal seperti ini yang mungkin jadi tantangan dan menjadi kesulitan kita. Jadi kalau kembali ke pertanyaan tadi, targetnya kami menargetkan ke semua masyarakat lintas kelompok. Kami mencoba untuk melihat, memetakan terlebih dahulu di daerah-daerah kerja kami, wilayah kerja kami, di mana daerah-daerah yang banyak masyarakat Indonesianya, yang kemudian potensi untuk kami bisa distribusikan secara langsung ke semua. Ini kita petakan dan target kami semua masyarakat yang sekiranya sudah memiliki hak tadi di atas 17 tahun, kemudian mereka masih memiliki paspor atau dokumen-dokumen kewarganegaraan di Indonesia gitu. Ini yang kita targetkan dalam proses sosialisasi, Mas Ayu. Kalau di Melbourne itu jumlah pemilih pemulanya cukup masif nggak ya, cukup banyak nggak ya, Pak? Apakah salah satu program daripada Panwaslu Melbourne sendiri akan menyusur atau sasaran itu ke kampus-kampus, akan ada program seperti itu nggak, Kak? Baik, Kak Mas. Mungkin Mas Ayu untuk akunnya bisa di-mute dulu, mantul dari akun yang satu saya lihat. Oke. Oke. Nah, kalau terkait data pemula ya cukup masif dan kami makanya mungkin salah satu pertimbangan ada keterlibatan mahasiswa adalah untuk bisa mengakses wilayah-wilayah atau dimensi-dimensi teman-teman mahasiswa di kampus. Saya juga kebetulan di sini gabung di teman-teman kelompok mahasiswa di sini, mahasiswa Indonesia. Jadi ini membantu, apalagi teman-teman Pantarli juga banyak dari mahasiswa yang membantu kita untuk selain pemutakhiran data, tentu ini menjadi kesempatan kita untuk mensosialisasikan juga ke teman-teman mahasiswa secara masif gitu, entah baik kelompok sosialisasi ketika ada kegiatan-kegiatan ataupun misalnya mengikuti model partisipasi pengawas partisipatif. Ini kan kita kan ada dua model gitu kan, model melekat dan model partisipatif gitu. Kita melakukan dua model ini, model melekat dan juga model partisipatif. Dan model partisipatif ini kita harapkan dari teman-teman mahasiswa yang memang gencar dengan media sosial, aktif dengan media sosial, untuk sama-sama kita mengawasi, karena pengawasan ini tidak hanya di Panwaslu sendiri, tapi kita semua menjadi aspek utama dalam proses pengawasan pemilu ini sebagai pesta kita bersama gitu. Nah, terakhir nih, kita boleh versi apa ya, semacam pesan bagi sahabat pemilih kita, tidak hanya untuk di Melbourne, tapi juga untuk seluruh sahabat pemilih yang kebetulan akan menyumbangkan suaranya di luar negeri. Mungkin boleh dikasih semacam pesan untuk teman-teman pemilih kita. Baik, mungkin saya tidak cukup memberikan pesan ya, karena saya juga harus diberikan pesan. Tapi kalau seandainya saya diizinkan untuk memberikan pendapat saya, pertama, generasi muda menjadi generasi yang dielu-elukan memiliki potensi suara yang besar di dalam proses pemilu nanti. Segmentasi dan peluang ini menjadi salah satu kesempatan kita, bahkan menjadi salah satu harapan kita bahwa generasi muda mampu untuk berpartisipasi secara penuh dan aktif. Kalau berpartisipasi saja ya cukup memilih selesai, tapi partisipasi aktif ini membantu proses pemilu ini berjalan dan menghasilkan proses pemilu yang berkualitas. Selain memilih, kita juga ikut sama-sama memantau, ikut sama-sama mengawasi, ikut sama-sama memperhatikan tahapan-tahapan proses pemilu ini dari hulu ke hilir agar ini menjadi kepastian. Karena memang apa yang kita lakukan sekarang itu dampaknya tidak hanya sampai tahun depan atau sampai besok. Tahapan yang kita lalui ini, yang kita lakukan sekarang itu akan berdampak 5, 10, 15, dan 20, mungkin sampai beberapa tahun ke depan. Karena ini menjadi batu pijakan, jadi kesempatan kita betul-betul memilih dan mengawasi pemimpin-pemimpin yang nanti akan meneruskan periode kepemimpinan ke depan. Jadi saran dan mungkin himbauan kepada teman-teman agar mari sama-sama kita untuk mengawasi pemilu, kita sama-sama memantau pemilu, dan mari sama-sama kita berikan hak suara kita untuk pemilih di 2024 nanti. Tetap salam awas.
untuk sahabat-sahabat Bawaslu di luar negeri. Sesuai tagline Bawaslu gitu ya Kak ya, bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan. Bersama Bawaslu tegakkan keadilan. Senang sekali nih Kak Hikam, kita kurang lebih sudah 30 menit, gak terasa ya kita ngobrol. Nah, sedih sih kalau harus mengakhiri obrolan seru ini, tapi mungkin akan ada kesempatan, entah nanti Kak Hikam yang ke Jakarta atau nanti mungkin saya yang ke sana, kita akan ditunggu Kak. Kita nanti bisa ngobrol lebih lanjut, lebih seru lagi. Sukses Kak Hikam dan teman-teman lainnya melanjutkan tugas-tugas pengawasan. Tentunya tidak mudah, tapi semoga selalu dimudahkan, dilancarkan dalam setiap prosesnya. Semoga pemilu 2024 di Melbourne dan juga di seluruh dunia gitu ya, termasuk Indonesia, bisa menghasilkan pemimpin yang berkualitas, berintegritas, dan tentunya mendapatkan legitimasi dari rakyat gitu. Makasih banyak Kak Hikam atas waktunya. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Dan untuk sahabat Bawaslu di seluruh Indonesia, terima kasih sudah menyimak obrolan saya bersama dengan Mas Nika. Bersama rakyat awasi pemilu. Bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Sampai jumpa di episode podcast Bawaslu yang akan datang. Sampai jumpa. Salam awas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.